semuanya, aku Jessie Natasha Sinabutar dengan NIM 183 akan memberitakan banyak informasi dan hal-hal terkait dengan diabetes mellitus. Membahas topik diabetes mellitus, hal yang paling utama kita harus ketahui adalah apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang biasanya diketahui dengan kondisi hiperglikemia. Nah, biasanya kalau misalnya ada diabetes mellitus itu diakibatkan oleh gangguan dari sistem sekresi insulin atau kerja insulin yang sudah dihasilkan. Atau biasanya bisa dua-duanya loh. Nah, udah pengertian diabetes mellitus tuh. Sekarang kita harus bahas tentang pada penderita diabetes mellitus itu sendiri, kalau mereka memproduksi yang namanya glukosa pada darah secara berlebihan, maka akan memicu yang namanya overproduksi radikal bebas. Nah, overproduksi radikal bebas ini pada jalur kimia bisa melewati 4 jalur tahu. Mau tahu nggak jalurnya apa aja? 4 jalur biokimia yang biasanya dilewati oleh overproduksi reaksi radikal bebas adalah yang pertama ada overproduksi ROS mitokondria atau yang biasanya kita sering sebut rantai transport elektron. Yang kedua ada jalur poliol atau yang biasanya kita sering sebut poliol pathway dalam bahasa Inggris ya guys ya. Yang ketiga, ada yang namanya pembentukan AGES, AGES atau AGES, yang biasanya itu disingkat karena kepanjangannya adalah Advanced Glycation End Products. Untuk yang terakhir, ada jalur keempat, yaitu jalur heksosamin dan aktivitas protein kinase C. Nah, tadi udah tuh 4 dari jalur biokimianya, harus diingat tahu. Oke? Nah, sekarang kita pindah ke mekanisme kerusakan sel beta pankreas dan resistensi insulin. Yang pertama ada sel beta pankreas. Sel beta pankreas itu kok bisa rusak sih? Nah, kalian tahu nggak sel beta pankreas itu salah satu organ tubuh kita yang paling rentan sama yang namanya stres oksidatif atau ROS di bandel. Nah, ROS yang berlebih itu dapat memicu 3 hal yang merusak sel beta pankreas. Apa aja sih? Yang pertama ada stres retikulum endosplasma atau IR stress. Nah, IR stress ini mengakibatkan gangguan pada produksi dari lipatan protein insulin. Terus kita punya yang kedua ada oksidasi DNA selular. Ya, pasti kalian tahu itu. Yang ketiga ada yang terakhir itu inaktivasi faktor transkripsi. Tadi aku hampir lupa. Teman-teman, setelah kita punya tadi penjelasan tentang sel beta pankreas kerusakannya gimana, apa yang memicu, sekarang kita membahas tentang resistensi insulin. Bedanya, tadi sistem dari sel beta pankreas ini itu untuk menghasilkan insulin, sedangkan resistensi insulin itu ada setelah insulin sudah dihasilkan. Nah, ROS itu tahu nggak teman-teman? Sebenarnya sangat dibutuhkan tahu untuk resistensi insulin. Fungsinya untuk mengaktifkan protein kinase stres sensitif atau sensitif stres. Nah, ini ROS ini diperlukan, tapi kalau berlebihan juga tidak bagus, sama seperti tadi sel beta pankreas. Nah, kalau misalnya dia berlebihan pada sistem atau pada resistensi insulin, kita bisa melihat pada fosforilasi serin yang menutup atau mengganggu jalur terinduksinya sinyal yang bisa mengakibatkan penghambatan terhadap translokasi transporter glukosa pada membran sel. Ingat ya teman-teman, itu contoh paling sering. Tadi kita udah bahas kerusakannya. Sekarang kita bakal bahas yang nyelamati penderita diabetes. Antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Antioksidan itu teman-teman adalah senyawa atau molekul yang bisa mendonasikan yang namanya elektron dan juga hidrogen pada radikal bebas tanpa mengubah dirinya menjadi senyawa atau molekul berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, itu bisa menetralisasikan yang namanya ROS loh teman-teman, radikal bebas ini. Nah, sekarang kita bahas. Apa sih mekanisme kerja dari antioksidan ini? Kok bisa hebat banget dalam mengatasi yang namanya diabetes? Yang pertama ada penetralan langsung atau direct scavenging. Teman-teman pasti bertanya, apa sih ini? Jalur apa sih ini? Ya, seperti pengertian antioksidan tadi, teman-teman. Kalau misalnya jalur ini itu membuat antioksidan langsung melepaskan hidrogen atau elektron pada radikal bebas yang membutuhkan supaya langsung menjadi senyawa non-toksik di dalam tubuh manusia, menetralisasikan reaksi dari ROS pada gejala penyakit diabetes, menjadikan
penderita diabetes menjadi sedikit lebih tenang. Tapi lama-lama bisa menyembuhkan juga. Yang pertama tadi sudah ya kan, sekarang yang kedua, ada yang indirect antioxidant. Tadi secara langsung, yang kedua tidak langsung. Yang kedua ini bisa juga disebut dengan aktivasi jalur NRF2 atau Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 2. Atau kita sebut aja NRF2 ya, biar mudah. Nah, pada sistem ini, NRF2 akan masuk ke dalam bagian inti sel dan langsung berkaitan dengan antioxidant response element atau ARE. Nah, dalam proses ini, NRF2 akan memicu yang namanya transkripsi dan sintesis enzim-enzim antioksidan secara mandiri. Kita udah bahas kerusakan, penyelamatnya, pengertian, mekanisme, kita sudah bahas semua. Tapi buat apa belajar itu semua kalau kita nggak tahu apa sih yang bisa membantu dari penyakit diabetes ini supaya kita bisa bantu teman-teman kita nanti? Nah, kita punya beberapa sumber antioksidan untuk teman-teman yang menderita penyakit diabetes. Yang pertama ada dari endogen, yaitu glutathione. Biasanya ada di kandungan makan makanan. Jadi kita bisa cari makan makanan yang mengandung glutathione ya teman-teman untuk bagian endogen. Yang kedua ada eksogen. Nah, eksogen ini sebenarnya lebih mudah ditemukan pada makanan ataupun produk-produk lainnya. Karena eksogen ini bisa diambil dari asam alfa lipoat, kurkumin, resveratrol, vitamin C, dan juga vitamin E. Jadi itu lebih mudah ditemukan di makanan-makanan kita sehari-hari. Jadi teman-teman kalau misalnya udah kena penyakit diabetes, tolong makan makanan yang penuh dengan antioksidan, oke? Jadi teman-teman kesimpulannya, kalau misalnya kita kena penyakit diabetes itu, amit-amit, kita nggak hanya memikirkan tentang kadar gula yang kita makan ya teman-teman. Kita juga harus memikirkan sama reaksi dari radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu akan memengaruhi seberapa lama kita akan menderita penyakit diabetes. Jadi teman-teman, jika terkena penyakit diabetes, kita harus memperhatikan yang namanya pola hidup kita, berapa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, dan juga yang paling penting, mengatur pola makan dengan penuh antioksidan, supaya selalu terbebaskan dari radikal bebas yang berlebihan. Terima kasih.